Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghfirana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna li hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillahi wa fadlih, kita bisa melanjutkan pengajian kita di pagi hari ini dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, dan semoga Allah tambahkan nikmatnya kepada kita, juga anugerahnya kepada kita, nikmat ilmu, nikmat pemahaman, kecintaan, dan juga kemudahan kita untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kita akan lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Qami'ut Tughyan Syarah Manzumat Syu'abil Iman. Qala an-nazim rahimahullah, wahbub li ahli dini rudda salamahumu udanna marda salli mauta aslamu. Atau pakai lagu lain nyoba juga boleh ya. Wahbub li ahli dini rudda salamahumu ya. Wahbub atau wahbib ya. Wahbub li ahli dini rudda salamahumu udanna marda salli mauta aslamu. Wahbub li ahli dini rudda salamahumu ya. Udanna marda salli mauta aslamu. Oke, kalau nazim wahbub ya. Wahbub, boleh juga wahbib. Kalau wahbub itu dari kata dasar hubbun ya. Hubbun yang artinya cinta. Nah itu fi'il madhinya habba yahubbu, tapi fi'il madhinya nggak dikenal ya. Ya bisa begitu tapi nggak pernah kita temukan dalam kamus-kamus itu habba yahubbu. Nah, lalu masdarnya atau kata dasarnya adalah hubbun. Nah, fi'il amarnya wahbub, baknya berharokat dhammah, wahbub. Begitu bisa juga wahbib, aslinya adalah wa'ahbib, hamzahnya hidup aslinya. Wa'ahbib, aslinya begitu ya. Tapi kalau wa'ahbib ini nanti pola wazannya rusak pola wazannya ya. Maka hamzah yang berbunyi ahbib itu diubah atau diganti karena pertimbangan nazam atau pertimbangan syair menjadi hamzah wasol, maka berbunyi wahbib. Wahbub atau wahbib ya, dan cintailah li ahli dini ya, li ahli dini. Saya tulis li ahli dini ya, tapi maksudnya orang yang satu iman dan satu agama denganmu. Orang yang satu iman dan satu agama denganmu. Ya, kita orang Islam mencintai orang Islam, kita orang beriman mencintai orang beriman. Nah, ini satu cabang ya. Satu cabang berbunyi wahbub li ahli dini. Cabang berikutnya adalah rudda salamahumu. Rudda salamahumu. Rudda jawablah. Rudda jawablah salamahumu, salam ahluddin. Salam ahluddin, salam orang yang satu agama denganmu. Yaitu orang Islam maksudnya. Nah, ini cabang berikutnya yang disebutkan di bait ini. Cabang berikutnya yang disebutkan di bait ini lagi adalah udanna mardo. Udanna, jenguklah atau besuklah. Jenguk atau besuk. Jenguklah atau besuklah.
dengan sebenar-benar menjenguk atau membesuk. Ini kalau ditulis Latin ini bisa besok bacanya ya, besuk ya. Mardo, orang-orang yang sakit. Mardo, orang-orang yang sakit. Ini cabang yang berikutnya disebutkan di bait ini. Cabang berikutnya, cabang iman berikutnya disebutkan di sini adalah solatilah. Solatilah mauta. Mauta, orang-orang yang mati. Orang-orang mati aslamu, ya, aslamu yang telah menyatakan masuk Islam. Aslamu yang telah menyatakan masuk Islam. Aslamu ini bisa sifatnya mauta, ya. Sifatnya mauta, aslamu, ya. Oke, untuk nomor 2 soli mauta aslamu. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, zakara menyebutkan an-nazimu penyusun nazam yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari dari Malabar, pantai barat India ya. Zakara nazimu penyusun nazam menyebutkan fi hadzal baiti dalam bait ini, dalam satu bait ini arba'a su'abin, 4 cabang iman. Arba'a su'abin, 4 cabang-cabang iman. Fayuqalu maka dikatakan sebagai syarahnya, ala tartibi ma sabaqa, berdasarkan urutan syarah yang telah disebutkan terdahulu. Berdasarkan urutan syarah yang telah disebutkan terdahulu. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan adalah wasyu'batul hadiyatu wasittun hubbu ahlidin dan seterusnya. Dan cabang yang ke-61 adalah hubbu ahlidin. Mencintai mereka-mereka yang seagama dengan kita. Mencintai mereka-mereka yang seagama dengan kita. Maksudnya, ya kita orang beriman, kita orang Islam mencintai sesama orang beriman dan sesama orang Islam. Cuma bahasanya disesuaikan dengan nazam menjadi hubbu ahlidin, mencintai orang yang satu agama dengan kita. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah saat menjelaskan cabang iman yang ke-61 ini, beliau mengutip beberapa hadis ya, dan ada juga nanti ucapan dari sahabat Nabi. Dan beliau tidak mengutip ayat ya, Karena ayat yang tekstual nyebut hal ini secara teks jelas begitu ya, tidak beliau temukan. Tapi kalau yang semakna ya ada di ayat itu yang semakna ya. Pesan-pesan ayat semakna itu banyak sekali. Tapi tidak tekstual ya. Yang pertama disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yuzahzaha anin nari wa yadkhulal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Man siapa saja sarrahu yang menjadikannya senang, atau gampang saja yang senang itu aja lah ya. Siapa saja yang senang atau yang suka, atau siapa saja yang gembira, an yuzahzaha untuk dijauhkan anin nari dari neraka, wa yadkhulal jannata dan masuk surga, falta'tihi maka hendaklah, falta'tihi maniyatuhu, hendaklah terjemahkan agak bebas saja, falta'tihi maniyatuhu, dan maka hendaklah saat kematiannya datang kepadanya, wahwa dia dalam keadaan yashhadu, bersaksi, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah SWT. Wal ya'ti, hendaklah ia datang ilan nasi kepada manusia, ma yuhibbu, dengan membawa sesuatu,
yang ia suka dengan membawa sesuatu, atau nggak usah pakai kata bawa juga bisa, dengan sesuatu yang ia suka, an yu'ta ilaihi, untuk didatangkan kepadanya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru, perbanyaklah minal ma'arifi, orang-orang yang kamu kenal minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Kenapa? Fa inna likulli mu'min, sebab setiap orang beriman syafaatan, memiliki peluang untuk memberikan syafaat, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hadis berikutnya disebutkan oleh Syekh Nawawi di sini adalah waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, mathalul mu'minin, perumpamaan orang beriman, fitawadihim, dalam saling mencintai, wa tarahumihim, dan dalam saling menyayangi, kama talil jasadi, seperti satu tubuh, di mana satu tubuh itu idastaka udun minhu, jika ada satu organ tubuh yang sakit, maka tadaa sairuhu, bagian-bagian tubuh yang lain terbawa atau terseret untuk ikut sakit, bil umma, dalam bentuk demam, wassahari, dan tidak bisa tidur. Hadis berikutnya yang disebutkan oleh beliau adalah wafil hadis, dan tersebut dalam hadis, idkhalus sururi, memasukkan sesuatu yang menyenangkan, fi qalbi mu'minin, ke dalam hati orang beriman, khairun, itu lebih baik min ibadati sittina sanatan, dibandingkan beribadah 60 tahun. Nah, ini sebagian hadis ini sahih ya. Sebagiannya hasan ya. Sebagiannya saya belum tahu ya, derajat dan tingkatan kualitas hadisnya ya. Yang sahih itu namanya mathalul mu'minin, itu sahih. Terus aksiru tadi sebagian ulama seperti Al-Haythami menilai sebagai hadis hasan ya. Yang lainnya saya tidak tahu. Wayam bagi, dan seyukyanya atau sepatutnya, an yazida, seseorang menambahkan fi tauqiri man dalla hayatuhu wa siyabuhu, fi tauqiri man dalla, menambahkan dalam menghormat orang yang keadaan dan pakaiannya menunjukkan ala uluwi manzilatihi, menunjukkan ketinggian kedudukannya, lalu fayunazzilu, lalu orang itu memposisikan atau menempatkan, lalu orang itu menempatkan atau memposisikan orang lain manazilahum, sesuai dengan kedudukan dan posisi mereka. Waruwiyah, dan diriwayatkan anna Aisyah, bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kanat fi safarin, beliau sedang dalam perjalanan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang dalam perjalanan. Fanazalat manzilan, lalu beliau rehat. Nazalat manzilan itu lalu beliau rehat atau singgah di satu tempat.
Fawadu'at, lalu beliau meletakkan ta'amaha, makanannya. Beliau meletakkan makanannya di tempat rehat itu. Faja'a sa'ilun, lalu datanglah orang yang meminta-minta. Lalu datanglah orang meminta-minta. Faqalat Aisyatu, maka berkatalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada orang-orang yang membersamai beliau, ya. Kata beliau, nawilu hadzal miskina korson, ya. Nawilu, berikanlah hadzal miskina kepada orang miskin ini, korson, satu bulatan roti, ya, satu bulatan roti. Korson itu satu bulatan roti. Jadi roti dulu Bapak Ibu yang salah, roti itu kan sampai sekarang ya, itu bentuknya pipih gitu, pipih begini ya. Tapi bulat, ini kan nggak bulat ini karena ini bukan roti ya, ini bukan roti. Nah, pipih seperti ini bulat gitu. Nah, dibuatnya begitu ya. Nah, itu suruh ngasih satu buletan. Summa marra, kemudian lewatlah rajulun, seorang laki-laki yang ala dabatin. Laki-laki itu menaiki tunggangan. Jadi tidak jalan kaki tapi menaiki tunggangan. Faqalat, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, ud'uhu, undang atau ajak dia ila ta'ami, untuk ikut makan bersama kita. Faqila, maka dikatakanlah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, perkataan tu'tina hadzal miskina wa tad'id, dalnya mati ya. Wa tad'ina, dalnya mati. Ini maknanya beda. Kalau dalnya berharokat fathah ya, sama berharokat mati beda maknanya. Tu'tina hadzal miskina wa tad'ina hadzal ghaniyya. Tu'tina, engkau memberikan satu bulatan roti kepada orang miskin ini. Yang miskin tadi kira-kira gitu. Yang miskin tadi engkau kasih satu bulatan roti. Wa tad'in, dan engkau mengajak. Kalau dalnya mati maknanya mengajak atau mengundang. Hadzal ghaniyya, orang kaya ini ya. Nah, yang tadi miskin kasih aja roti, dia pergi lalu. Nah, sekarang yang orang ini datang naik tunggangan, berarti dia orang kaya, punya tunggangan, tidak jalan kaki. Engkau malah ajak makan bersama. Bersama. Nah, itu pertanyaan. Tad'in. Kalau dalnya mati itu mengajak atau mengundang. Tapi kalau dalnya fathah, inilah hebatnya bahasa Arab. Kalau dalnya fathah itu meninggalkan atau membiarkan. Atau meninggalkan. Nah, ini yang sini tad'in, mengundang atau mengajak. Faqalat, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, innallaha, sesungguhnya Allah SWT qad anzala, telah menempatkan atau memposisikan an-nasa, manusia manazilahu, sesuai dengan posisi dan kedudukan mereka. Ya, Allah sendiri begitu membeda-bedakan orang ya. Bukan beda-beda dalam arti kasta, bukan ya. Bukan dalam konteks, bukan merendahkan yang rendah, tetapi konteksnya adalah untuk menghormat dan memuliakan yang perlu dimuliakan. Nah, menghormat dan memuliakan yang perlu dimuliakan. Mungkin ada Bapak Ibu kata sama saja, ya beda dikit. Yang satu maksud merendahkan, nah yang satu lagi bermaksud menempatkan dan memposisikan orang sesuai dengan posisinya, tanpa ada maksud merendahkan yang rendah. Karena Allah sudah anzalan nasa manazilahum, maka fala buddalana, maka menjadi kewajiban kita, saya terjemahkan bebas saja begitu, fala buddalana, menjadi kewajiban kita, ini mestinya nun, min an nunazzilahum, menjadi kewajiban kita untuk menempatkan mereka atau memposisikan mereka tilkal manazilah, posisi-posisi dan kedudukan itu. Fahadzal miskin, orang yang miskin ini, maksudnya orang miskin tadi ya, orangnya udah nggak ada di situ ya. Orang yang miskin ini, maksudnya orang miskin tadi, yardo, dia puas. Dia sudah puas bikorsin dengan
satu buletan, ya, satu buletan roti. Nah, dia kasih segitu, udah puas, dia pergi sudah puas. Wayak bau dan menjadi buruk. Bentar. Qabuha yakbuhu wayak buhu dan menjadi buruk, ya, menjadi buruk alaina. Bagi kita anu'tiya hadzal ghaniya, untuk memberi kepada orang kaya ini, untuk memberi orang yang kaya ini ala hadil hay'ah, di atas keadaan ini, keadaan di mana dia datang naik tunggangan, korson. Kita hanya memberikan satu buletan roti. Yaitu kalau seperti itu, yang buruk kitanya tidak bisa menempatkan orang sesuai dengan tempatnya. Nah, makanya kita hormati dia ikut diundang makan bersama. Sekali lagi ya, jangan dipahami konteksnya adalah mengkastakan dalam arti merendahkan. Bukan ke situ konteksnya, tetapi konteksnya menghormati yang perlu dihormati. Menghormati yang perlu dihormati tanpa bermaksud merendahkan yang kedudukannya rendah. Wali hadithi Abi Hurairah, dan dikarenakan ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi sahih Muslimin, dalam kitab Sahih Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, walladzi, dan demi zat nafsi yang diriku biyadi, ada di tangannya, la tadkhulu, kamu semuanya tidak masuk al-jannata, surga, hatta tu'minu, sehingga kamu semuanya beriman. Wala tu'minu, dan kamu semuanya tidak beriman, hatta tahabu, sehingga kamu semua saling mencintai. Ada 3 poin, siapa saja yang 3 poin itu ada padanya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Nomor 1, an yakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Dia menempatkan Allah dan Rasulnya, mahabbatullah dan mahabbatur Rasul, lebih dia cintai daripada cintanya kepada yang lain-lainnya.